Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah kita telah mengikuti tadi kajian Maulid Ad-Diba, yang mana sekalian memperingati hari kelahiran Republik Indonesia. Dan sekarang insyaallah kita akan melanjutkan kepada pembukaan kitab fikih, kitab Risalatul Jami'ah. Kitab ini kitab ringkas, cuma diperlukan bagi seluruh komponen masyarakat, karena memang kitab ini diambil intisari dari ilmu fikih. Dan kitab ini dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kalau antum tidak tahu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau ini muridnya yang ngarang Rotib Haddad. Sampai pernah dengar baca Rotib Haddad, Wirdul Latif, itu beliau ini muridnya Habib Ahmad bin Zain, yang merupakan juga dua sepupu sebenarnya, saudara sendiri. Habib Abdullah Haddad yang pengarang Rotib Haddad sama beliau ini dua pupu. Ibunya Habib Ahmad sama ibunya Habib Abdullah itu sepupu. Jadi beliau ini dua pupu. Beliau membuka dalam kitabnya, kitab Risalatul Jami'ah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kalau sampean dilihat, dicermati, semua kitab nahwu, kitab fikih, kitab-kitab yang bermanfaat, bahkan kitab-kitab yang cetakan Indonesia, semua pasti didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dibahas kenapa kok pakai Bismillah dulu, kenapa tidak langsung mukadimahnya gitu, kok kenapa Bismillah dulu. Ini dibahas sama ulama, kenapa kok pakai basmalah dulu kitab ini. Dibahas yang pertama, semua pengarang kitab itu pakai basmalah. Yang pertama karena apa? Karena mengikuti Al-Quran. Karena ayat pertama dalam Al-Quran apa? Basmalah. Yang pertama, ayat pertama dalam Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Karena Al-Quran dibuka dengan basmalah, maka mengikuti Al-Quran, kitab ini juga dibuka dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Alasan yang kedua, kenapa kitab ini didahului dengan basmalah? Karena mengamalkan dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW, yang beliau berkata, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Semua urusan, bukan hanya mengarang kitab, semua urusan dalam agama yang memiliki nilai dalam agama, jika tidak dimulai dengan basmalah, urusan hal tersebut kurang barokahnya bakal kurang. Bahkan bukan hanya pengarangan kitab, basmalah ini bisa memberikan berkah dalam hal-hal yang lain, walaupun kehidupan sehari-hari. Sampai makan ya, dalam doa mau makan, doa minum pasti didahului dengan basmalah. Karena apa? Supaya berkah, supaya tidak dibarengi dengan setan. Begitupun pula kehidupan kita yang lain. Dan untuk basmalah, sekarang bahas basmalahnya dulu ya. Basmalahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukum pengucapan basmalah? Baca bismillah tok sokno hukumi, ya ada. Di setiap keadaan ada hukumnya sendiri. Di keadaan yang berbeda, hukumnya berbeda juga untuk mengucapkan basmalah. Yang pertama, hukum membaca basmalah itu wajib. Kapan? Ketika dalam sholat. Sampai baca Fatihah dalam sholat, baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca basmalahnya ini wajib. Artinya ketika sampai tidak baca basmalah, sholatnya sampean tidak. Artinya bukan tidak sah langsung, harus diulangi lagi Fatihahnya. Kalau sampai rukuk tidak baca Fatihah lagi, tidak diulangi, baru tidak sah salatnya. Itu yang pertama, hukum membaca basmalah adalah wajib seperti dalam salat. Yang kedua, hukum baca basmalah, hukum baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Haram. Baca bismillah
haram. Enggak pahala, enggak haram. Dosa. Baca bismillah dosa. Kok iso baca bismillah dosa kan gitu. Iya, kapan itu? Ketika dia akan melaksanakan perbuatan maksiat. Misalnya mau minum minuman keras, Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahnya ini haram. Karena apa? Karena ketika akan melaksanakan maksiat, bukan tambah berkah, tambah dosanya double. Dosanya double. Semua perbuatan maksiat, mau apa? Minuman keras atau berzina atau perbuatan yang mau nyolong, bismillahirrahmanirrahim, nyolong sih benda ketemon ya. Ini baca bismillahnya, baca basmalahnya ini hukumnya haram. Itu yang kedua. Yang ketiga, hukum baca basmalahnya sunnah. Kapan? Di setiap urusan, setiap hal yang bermanfaat, seperti wudu, sampai mau ngarang buku atau semua perbuatan baik, itu sunnah untuk membaca basmalah. Yang keempat, hukumnya ini mubah. Hukumnya mubah ini bukan berarti mubah kan boleh, bukan berarti boleh dan dapat pahala, enggak. Hukum melafalkannya, hukum mengucapkannya itu boleh, tapi pahalanya juga dapat. Keberkahannya itu juga dapat. Kapan? Di setiap urusan yang bukan ibadah. Sampai mau kerja, mau buka toko, baca bismillah. Yo, dosa ya enggak, sunnah bukan juga enggak, tapi boleh baca basmalahnya. Pahala, berkah juga dapat. Ini menghukumi apa? Hukum melafatkannya. Atau ya dikiaskanlah semua pekerjaan rumah, mau masak baca bismillah sih, mau bersih rumah baca bismillah, itu juga bisa menghiasi rumah dengan zikir, menghiasi rumah dengan lafaz jalalah. Meskipun hukumnya itu bukan sunnah, tapi ya zikir kan bagus. Ketika masak baca bismillah, baca zikiran, masakannya jadi berkah. Yang tadinya masakannya itu makanannya halal, halalnya double. Makanannya halal dibacai zikiran, bacai bismillah. Ini penting juga buat ibu-ibu yang mendengarkan ini. Itu masalah basmalah. Kemudian beliau pengarang kitab ini Habib Ahmad Al-Habsyi, beliau melanjutkan, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji untuk Allah, Tuhan semesta alam. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Suatu pujian yang dapat memenuhi semua nikmat-nikmat yang diberikan Allah, dan juga mencukupi untuk yang akan datang. Jadi kita memuji Allah untuk nikmat yang telah kita dapatkan, juga memuji Allah untuk nikmat yang akan datang. Bahkan dikatakan lafaz hamdalah ini, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini merupakan lafaz hamdalah yang paling bagus, paling afdol. Jadi kan hamdalah itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling afdol yang ini. Begitupun dengan sholawat. Sholawat itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling afdol sholawat itu apa? Sholawat waktu tahiyat itu, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu paling afdolnya bentuk sholawat. Namanya sholawat Ibrahimiyah, sholawat kepada Nabi Ibrahim, walaupun sebenarnya sholawat juga kepada Nabi Muhammad, seperti itu. Juga ada namanya istighfar, sayyidul istighfar, istighfar yang paling afdol. Itu apa ya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika ala, panjang ya. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu merupakan sigo lafaz istighfar yang paling afdol. Misalnya, terus apa hubungannya afdol ndaknya, apa sih faedahnya kita tahu yang afdol yang mana, yang ndak yang mana? Ini nanti kembalinya kalau misalnya nazar. Kalau urusanku berhasil, lek gul urusan iki gul,
ana mau sholawat dengan sholawat paling afdol sak dunya, paling afdol ya. Sampean baca ini, terlaksana nazarnya dengan sampean baca sholawat Ibrahimiyah seperti itu. Atau misalnya saya kalau urusanku goal, aku mau baca hamdalah paling afdol sak dunya misalnya. Ya ini, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini yang bisa melaksanakan nazar. Nah, kalau baca hamdalah yang lain, nazarnya tidak terlaksana. Kalau membaca selawat-selawat yang lain, nazarnya tidak terlaksana. Jika dia bernazar dengan seperti itu, dengan sholawat yang paling afdol. Kemudian beliau melanjutkan di sini dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah membaca basmalah, setelah meneruskan hamdalah, beliau melanjutkan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang dibahas. Kan gini. Kalau kita katanya kalau kita bersolawat 1 kali kepada Nabi Muhammad, kita mendapatkan berapa? 10 sholawat. Sekarang 10 sholawat ini kita dapatkan dari mana? Siapa yang bersolawat sama kita gitu? Kan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian kita dapat 10. Yang bersolawat kepada kita ini siapa yang balas? Apa Nabi Muhammad sendiri? Atau malaikat? Atau siapa? Enggak. Yang membalas solawatnya kita itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang solawatnya Allah itu ya apa? Pembahasan nih. Terus kita dapat 10 solawat, terus masa Allah sholawat sama kita? Kan ada pertanyaan gitu Pak. Ini dibahas. Sholawatnya Allah itu apa? Sholawatnya Allah itu rahmatnya Allah. Jadi kita mendapatkan 10 rahmatnya Allah. Bukan berarti Allah bersolawat untuk ya sholawatan, bukan. Tapi kita mendapatkan rahmatnya Allah. 10 Pak. 10 tapi dari Allah. Bukan 10 dari kita. Iya kan, misalnya Pak, kita dapat 1, kita masih 1 dapat 10. Tapi 10-nya dari Allah. Gambarannya gini Pak, biar sampean ini tergambarkan. Ada anak kecil ngasih permen sama orang besar, sama orang dewasa. Pak, minta kasih 1 permen. Dikasih 10 rumah. Beda enggak? Beda jauh. Soalnya yang ngasih orang dewasa. Bukan kita ngasih 1 permen dapat 10 permen, enggak. Kita ngasih 1 permen dapat 10 rumah. Itu sama ceritanya. Kalau kita bersolawat, kita solawat 1 kali, podo iki kita orang ngasih permen Pak. Tapi kita orang dapatnya 10-nya dari Allah, dari rahmatnya Allah langsung. Bahkan dikatakan 1 rahmatnya Allah yang kita dapatkan karena solawat itu udah cukup buat seumur hidup. Ini kita dapat 10. Itu kalau sekali. Tadi maulidan ping pira? Berapa solawatnya? Oke, berat. Hitung dhewe dapatnya berapa? Itu kalau sholawat. Terus kadang ada riwayat kan, barang siapa yang melaksanakan ini, malaikat akan bersolawat kepada dia. Nah sekarang sholawatnya malaikat ya apa? Apakah sholawatnya malaikat sholawatan itu? Enggak. Sholawatnya malaikat itu malaikat memintakan ampun kepada orang tersebut. Artinya malaikat beristighfar supaya Allah memintakan ampun kepada orang tersebut. Kalau kita yang meminta ampun, yo delok ikhlas lah, ikhlas diampuni, kalau enggak ya enggak. Tapi kalau malaikat jelas diampuninya. Kalau malaikat yang minta, karena malaikat tidak punya dosa, malaikat tidak punya dosa, pasti diampuninya ketika malaikat yang memintakan ampun. Nah sekarang dinamakan, kenapa Nabi Muhammad itu dinamakan Muhammad? Kok bukan nama lainnya? Kenapa? Likasroti khisolihil mahmudah, karena terlalu banyaknya perangainya, sifatnya yang terpuji. Asal katanya Muhammad itu dari Hamidah, Hamidah Yahmadu. Wis iku sorof lah, sing belajar sorof ngerti lah. Hamidah Yahmadu fahuwa hamidun wa dzaka mahmudun. Di situ sama Muhammad, Mahmud, Hamid itu satu kata. Artinya apa? Muhammad ini orang yang banyak dipuji orang. Karena apa? Karena terlalu banyak, terlalu baik sifatnya, ini terlalu terpuji. Namanya dinamakan Muhammad.
Bahkan sebelum-sebelumnya itu tidak ada yang dinamakan Muhammad, Pak. Siapa yang menamai Nabi ini dengan nama Muhammad? Siapa? Kakeknya sendiri, Abdul Muthalib. Jadi ketika lahir, kan ayahnya beliau sudah meninggal, dikasihkan kepada kakeknya Sayyidina Abdul Muthalib. Ini cucumu laki-laki. Sayyidina Abdul Muthalib dibawa ke depan Ka'bah, langsung dinamakan bahwa ini namanya Muhammad. Terus orang-orang kafir, ya orang-orang sekitar yang tanya semua, loh, kok dinamai Muhammad? Kan nama-nama ini nama kayak nama asing, Pak. Tidak pernah ada orang sebelumnya dinamakan Muhammad. Kok cucunya ente namanya Muhammad? Katanya kakeknya, iya, anak berharap anak ini banyak dipuji orang. Karena terpuji, beneran, Pak. Makanya nama itu berpengaruh, karena nama itu panggilan. Nama itu doa, tidak katakan nama itu doa. Makanya kalau ngasih nama cucu, ngasih nama anak dengan nama yang bagus. Karena apa? Karena itu merupakan doa. Makanya juga kadang kalau ada arek bedik, arek bedik, masya Allah, itu jangan diteriaki, cok meler koncek meler rile, jangan gitu. Itu sama saja sampai mendoakan anak itu, akhirnya tambah bedik. Kalau orang-orang dulu, Pak, ada anak bedik, ya Allah, anak hidayat. Padahal anak melar cuma dibilang, ya Allah, anak hidayat. Maksudnya apa? Supaya anak ini nanti dapat hidayat, biar tidak bedik mana. Kadang sebagian orang itu ada namanya Fir'aun, Pak. Pernah ketemuan orang namanya Fir'aun. Ya apa, men? Embu ya apa? Orang tuanya mungkin pas buka Quran terus ketok tulisan Fir'aun. Tapi teko Quran jenengi. Tapi namanya Fir'aun. Tapi subhanallah, orang ini yang namanya Fir'aun, Pak. Orang ini anak tanya sama teman-temannya, ya apa orang ini? Ya ngono, ya ngombe, ya iki, apa segala kabeh dilakoni, wis. Karena apa? Karena sebab namanya Fir'aun. Jadi gitu, makanya kalau kedepannya mau punya apa, namanya diganti dengan nama-nama yang baik. Supaya orangnya jadi baik. Nanti anaknya tumbuh besarnya jadi baik. Sama kayak Masya Allah Ustadz Jalal, namanya bagus, jadi Ustadz juga. Karena pengaruh nama juga itu. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan salawat juga kepada keluarganya Nabi dan sahabatnya Nabi, dan salam atas mereka semua. Sekarang jumlahnya sahabat itu ada berapa, Pak? Jumlahnya sahabatnya Nabi ada yang berapa? Ada yang tahu? Jumlah sahabatnya Nabi ada berapa? 124.000. 124.000. Oke nih, 124.000. Iya, karena yang dinamakan sahabat itu orang yang pernah bertemu sama Nabi walaupun sekali dalam keadaan Islam. Walaupun cuma sekali sebentar toh. Oh, ini Nabi. Wis seumur hidupnya tidak ketemu lagi. Ini sudah dinamakan sahabat. Jadi makanya banyak. Kan Nabi ketemu banyak orang. Makanya banyak. Sampai terakhir Nabi wafat itu ada 124.000 sahabat. Jadi seperti itu. Kemudian dari 124.000 kan pasti ada yang lebih utama, lebih unggul dalam kedudukannya di sisinya Nabi, yang lebih dicintai sama Nabi. Pasti ada. Siapa itu? 10 orang yang dijamin sama Nabi masuk surga. Ada 10 orang, 10 sahabat yang dijamin sama Nabi masuk surga. Siapa aja? Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang merupakan mertuanya Nabi, bapak atau ayah dari Siti Aisyah. Yang kedua Sayyidina Umar, yang paling afdol, nomor 2. Atau mertuanya Nabi juga, istrinya ayahnya dari Siti Hafsah. Istrinya Nabi yang bernama Siti Hafsah itu merupakan anaknya Sayyidina Umar. Yang ketiga yang paling afdol siapa? Sayyidina Utsman, yang merupakan menantunya Nabi, menikah sama anaknya Nabi 2 kali. Anak perempuannya Nabi
itu ada Sayyidina Ruqayyah dinikah sama Sayyidina Utsman. Terus waktu selesai perang Badar itu meninggal Sayyidina Ruqayyah. Sama Nabi dinikahkan lagi dengan anaknya yang perempuan yang lain bernama Ummu Kulsum. Sayyidina Ummu Kulsum. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang paling afdol, yang paling dicintai Nabi itu adalah Sayyidina Ali, yang merupakan juga menantunya Nabi Muhammad SAW, yang istrinya merupakan Siti Fatimah. Yang kelima siapa? Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang keenam Sayyidina Sa'id bin Zaid. Yang ketujuh, waduh sop lali aku ono. Sapa lho, Pak? Sing ketujuh sapa iki? Sing ketujuh Sayyidina Thalha bin Ubaidillah. Sayyidina Thalha. Jadi Thalha itu bukan nama perempuan, Pak. Nama laki sebenarnya. Murid gini jenenge wedok iki Thalha. Tapi nama tapi bisa lah. Mau laki mau perempuan itu masuk Thalha itu. Yang ketiga, yang ke-8 Sayyidina Zubair bin Awam atau sepupunya Nabi sendiri. Sayyidina Zubair bin Awam. Sayyidina Zubair bin Awam ini sepupunya Nabi karena sepupu langsung. Ayahnya Sayyidina Zubair itu pamannya Nabi. Jadi sepupuan. Yang ke-9 Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sayyidina Abu Ubaidah ini meninggalnya di mana? Meninggalnya di Yordania. Jadi Yordania itu atasnya Saudi. Sekarang kok Saudi Arabia, atasnya itu Yordania. Kok sampai sana? Iya, waktu itu perang mati syahid ngelawan siapa? Ngelawan orang Roma. Jadi kerajaan Roma terdahulu wis ditantang sama Nabi. Waktu perang sama Roma itu, Pak, Nabi ngutus berapa? Ngutus 3.000 sahabat untuk perang menuju ke Yordania itu. Dari orang Romanya berapa, Pak? Bedeen berapa? Berapa? Nggak tahu berapa, Pak? Nggak tahu. Kira-kira berapa? 3.000 lawan versus berapa? 250.000. 3.000 ngelawan 250.000. Perang. Jadi itu sih belum 250.000 belum semuanya. Nanti ditambahi lagi pasukan 50.000 tambahan. Jadi 1 ngelawan 100 orang. Perang ya. Cuma subhanallah karena ada memang ini, Pak, yang mentalnya orang muslim ini kuat, sedangkan mentalnya orang Roma ini down. Orang muslim yang meninggal cuma belasan. Kok bisa? Kenapa? Karena umat Islam waktu itu mereka berperang ingin mati, mengejar mati syahidnya. Sedangkan orang Roma perang takut mau mati. Jadi perangnya licik ya karena mentalnya udah down, dihabiskan. Itu diceritakan, Pak, di sejarahnya itu yang dari orang Roma waktu itu, kerajaan Roma itu yang mati sampai puluhan ribu. Karena apa? Karena itu mentalnya udah down. Ini terakhir ceritanya itu, Pak, kok bisa sampai menang kayak gitu. Waktu pertama perang itu 3 komandannya umat Islam meninggal. Yang pertama Sayyidina Zaid yang merupakan anak angkatnya Nabi sendiri meninggal. Yang kedua Sayyidina Ja'far at-Tayyar, sepupunya Nabi, kakaknya Sayyidina Ali meninggal. Bahkan sampai dikatakan itu diputus, Pak, tangan kirinya, Pak. Kanan kirinya diputus. Kok bisa meninggal itu? Iya, jadi komandan perang itu, Pak, waktu itu megang bendera. Ini bendera ini dalam perang itu paling penting. Ketika bendera ini jatuh, umat ini down semua. Kalau down gampang dihancurkan. Ketika komandannya udah kalah, sudah ada umat Islam waktu itu akan down. Makanya ketika Sayyidina Zaid itu udah mau jatuh dari kudanya, langsung disaut sama Sayyidina Ja'far, diambil, dibawa.
Itu tangan kanannya itu bayangin men, ini bawa kuda, bawa bendera sama bawa pedang. Ini bawa kuda, bendera dikempit, ini bawa pedang. Ini bendera itu bendera segini Pak ukurannya Pak. Bendera perang itu besar Pak. Dan itu berat. Itu bawa isi kuda Pak, bawa kuda dalam keadaan perang. Sampai akhirnya tangan kanannya diputus. Dibawa tangan kirinya gini. Enggak bawa pedang sudah ya, apa enggak bisa. Tangan kuda. Tangan kirinya diputus. Akhirnya benderanya itu diselamatkan, jangan sampai jatuh benderanya ini, dikempit ini. Sampai terakhir di belakangnya dipanah-panahi Pak. Karena memang sasaran utama dalam perang itu komandan perangnya. Sasaran utama. Karena kunci dari peperangan itu di situ ketika itu. Dipanah-panahi Pak. Sampai terakhir udah mau jatuh, diambil sama Sayyidina Abu Ubaidah ini. Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah diambil. Sayyidina Abu Ubaidah ini bukan naik kuda lagi Pak, loncat dari kudanya perang sama bawa bendera, bukan bawa tameng, bawa bendera. Sampai meninggal diambil benderanya. Umat muslim waktu itu mundur diskusi. Siapa yang jadi komandannya setelah ini? Diskusi semua, akhirnya ketemu siapa? Semua nunjuk Sayyidina Khalid bin Walid. Ini memang terdik perangnya itu, memang funnya itu beliau itu di perang. Bahkan beliau waktu itu komandan perang Uhud di orang kafirnya. Jadi umat Islam itu Pak perang, Nabi perang selama 27 peperangan, Nabi kalahnya cuma sekali waktu perang Uhud. Dan itu komandannya siapa? Khalid bin Walid ini. Kemudian subhanallah Khalid bin Walid ini masuk Islam karena memang strategi perangnya ini bagus dia, langsung ditunjuk. Kata Sayyidina Khalid, jangan ana, jangan saya ini masih baru masuk Islam. Yang lain coba, ada Sayyidina Abu Bakar, ada yang lainnya yang sudah lama masuk Islam. Katanya yang sahabat yang lain, jangan. Memang inti baru masuk Islam. Cuma kelebihannya kamu itu di situ, di perang ini. Udah inti yang jadi komandan. Ketika sudah jadi komandan Pak, langsung dirubah. Strategi perangnya dirubah total. Jadi karena memang perang itu bukan kayak jejer gini tau Pak. Jadi perang itu ada formasinya. Kalau formasinya Sayyidina Khalid itu, jadi ada depan, bagian depan, ada sayap kiri, ada sayap kanan, ada belakang, ada yang tengah. Itu selama berhari-hari perang itu gitu terus Pak. Akhirnya sama Sayyidina Khalid diputernya apa? Itu kan situ banyak, jumlahnya banyak. Tapi ketika banyak lawan 3.000, banyak yang kalah, banyak yang mati. Sama Sayyidina Khalid, mentalnya itu tujuannya apa? Mentalnya didonkan. Ya apa mentalnya itu semakin down? Mentalnya orang Roma semakin down. Ya apa caranya? Sama Sayyidina Khalid malamnya ngomong, besok ya kalian jadikan berapa puluh kelompok. Kalian muter gunung sama bawa obor sambil takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi gitu Pak. Satu golongan muter terus datang bawa obor. Allahu Akbar, Allah sama takbir dikeraskan. Gitu sampai subuh. Pas subuh kan perang itu baris ke belakang Pak. Ini enggak baris ke samping. Dijadikan 2 soft, baris ke samping. Panjang. Terus soft yang depan itu baris, so yang bagian belakang gebus-gebus tanah plus jadi bertubuh gitu. Terus sama Sayyidina Khalid dibagi, yang tadinya di kanan ganti yang kiri, yang kiri di kanan, yang depan belakang depan diganti. Tujuannya apa? Tujuannya biar waktu malam keliling itu bawa obor takbir itu apa? Biar orang Roma ngira umat Islam dapat bantuan. Terus dipanjang itu biar kelihatan banyak, bukan ke belakang, ke samping. Jadi tambah gitu. Kan kalau perang itu dari jauh-jauh Pak. Jadi gitu, tambah ke, iya tambah ke umat Islam ini apa ini? Terus dikebus-kebus itu Pak, biar kelihatan banyak. Bruk. Orang banyak kalau nginjek tanah kan debunya terangkat Pak.
plong. Jadi itu enggak pakai kayak terus. Jadi kayak benar-benar banyak umat Islam. Terus yang kanan dirubah kiri dirubah kanan. Selama berhari-hari itu mereka perang yang dihadapi orang sama ini. Tapi ketika dirubah, loh, iya temenan wongi beda. Bukan yang awal. Bala bantuannya datang sudah. Mereka langsung pikiran, langsung down. Iki mereka 3.000 aja kita sudah kewalahan, ini ditambahi pasukannya. Mundur Pak, akhirnya Pak. Sing menang umat Islam. Dari 3.000 melawan 300.000. Tapi yang kita pakai strategi. Dan yang terakhir, sahabat yang terakhir yang paling afdol itu adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Yang 10 yang ini, Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu merupakan sahabat yang paling kaya. Sahabatnya Nabi yang paling kaya ini Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Bahkan waktu itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini pernah ceritanya, beliau kan dagang Pak, dagang itu ekspor impor. Bahasa kita orang sekarang ini ekspor impor Pak. Cuma dulu ekspor impornya itu pakai onta. Kan ngerti ya, sampai orang bawa onta jejer-jejer gitu. Itu isinya barang-barang dagangan semua. Itu diekspor, diimpor lagi, diimpor lagi. Beliau waktu itu saking besarnya dagangannya, itu sampai bawa masuk dagangan 700 onta. Jejer-jejer. 700 onta. Sampai saking banyaknya Pak. Itu katanya Sayyidah Aisyah itu sampai Madinah itu bergoyang belum. Saking banyak itu 700 barang brok gitu. Terus akhirnya sama Sayyidah Aisyah dinasihati Sayyidina Rahman. Inti itu kalau punya harta jangan banyak-banyak gitu. Nanti inti bisa gini. Dinasihati lah. Akhirnya enggak panjang Sayyidina Rahman bin Auf. Ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang mukmin, wahai Siti Aisyah, antum saksikan 700 unta ini saya hadiahkan buat orang muslim semua. Langsung Pak, enggak tahu. Misalnya ini sama aja contohnya, sampai dapat uang 7M. Dapat 7M. Langsung ada orang datang, kon ojo kedunyan ya. Bagi-bagiin duitmu. Langsung dibagiin kabeh 7M. Oh, wis saking lomane iku ndak ketulungan. Kaya cuma ndak medit. Oh iki hebat ya. Insyaallah sampean semua insyaallah ndak ada yang medit insyaallah. Wis kaya ndak ada yang medit, loman semua insyaallah. Ndak ono sing jeru jidoke. Oh, jidokmu jeru lah. Enggak. Oh enggak. Semoga kajian hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.